Indonesia adalah contoh negara yang kebangkitannya sangat baik. Oke. Pandemi. Oke. Jadi kita kadang-kadang suka bercanda di antara produser, kadang-kadang kita rebutan kru nih. Jadi kita rebut dulu Jadi situasi ini sebetulnya malah menimbulkan rangsangan gitu ya? Ya. Atau mungkin keleluasaan bagi para produser dalam membuat cerita yang lebih beraneka ragam gitu? Tontonlah film sesuai umurmu. Halo sahabat Sensor Madani, kita ketemu lagi di Kelas Cinema bersama saya Gustavo Lia. Kali ini Kelas Cinema kedatangan seorang produser sekaligus merupakan ketua umum dari Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI. Artinya dia bos dari semua produser film di Indonesia gitu ya. Langsung saja, ini dia Mas Edwin Nazir. Halo Mas Edwin. Halo, Mas Gustavo. Bukan bos. Apa dong, Kolega. Iya, kolega ya. Mas, kalau kita bicara industri film nih, ini kan APROFI tentu saja punya data yang mengikat dari semua anggotanya gitu ya, para produser yang ada di dalamnya. Ini angka penonton di per Oktober atau per November gitu ya? Ya. Berapa Mas? Yang 74 juta itu? Sudah lebih dari 74 juta. 74 juta 2024. Ini kan angka yang sepanjang sejarah belum pernah Indonesia mencapai angka ini. Ini menandakan apa, Mas? Menandakan bahwa industri kita sedang berkembang dengan sangat pesat. Oke. Dan itu bagus banget. Artinya kalau komparasi dengan negara lain pasca pandemi itu banyak yang masih masih berusaha untuk bangkit gitu ya. Termasuk negara-negara yang industrinya selama ini dikenal sangat avan seperti Korea contohnya gitu ya. Mereka belum bisa bangkit sebaik dari sebelum Pasca pandemi ini masih belum bangkit gitu, masih belum sama dengan sebelum pandemi. Oke, berapa ini kalau mereka sekarang ini, Mas? Korea itu sebelum pandemi rata-rata tiket film lokalnya ya mereka mencapai 200 juta penjualan. Wow, untuk admission terakhir itu teman-teman di asosiasi di Korea bilang sekarang baru setengahnya. jumlahnya tetap banyak tapi ya. Sementara Indonesia adalah contoh negara yang kebangkitannya sangat baik. Pandemi. Bahkan selalu naik rekornya dibanding dari sebelumnya. Hasilnya tadi Mas Ustaz sampaikan kan tahun ini seru banget, sudah 4 juta lebih. Masih ada waktu 3 minggu Desember. Jadi kita akan tembus 80 juta. Dan yang menarik market share-nya film lokal lebih dari 26%. Oh, film lokal ya, Film lokal. Ini sejarah juga atau Sejarah juga. Sejarah juga. Sejarah. Sebelumnya belum pernah. Betul. Oke. Sejarah yang semoga setiap tahun akan ada sejarah baru. Benar. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang Korea Selatan tadi, dengan jumlah penduduk 50 jutaan gitu ya, kemudian jumlah tiket yang terjual atau penonton berarti 200 juta, berarti kita juga tidak boleh berpuas diri gitu ya. Itu banget. Jadi kita sekarang lagi menikmati industri yang berkembang, tapi di satu sisi potensi untuk berkembangnya itu masih jauh lebih besar lagi. Kita punya 280 juta gitu kita anggap ya, atau kita bebaskan 250 buat gampang hitungnya gitu ya. Kalau satu penduduk atau ke bioskop nonton film lokal setahun sekali saja, harusnya jumlah tiket film Indonesia yang terjual setiap tahun 250 juta. Iya. Artinya masih sangat besar. Memang faktornya banyak. Artinya belum semua penduduk Indonesia punya akses ke bioskop. Ya. Jadi misalnya ada kota-kota yang tidak ada akses bioskop. Termasuk juga jumlah bioskopnya ya, Mas ya. Jumlah bioskopnya betul. Tapi memang itu kan akan berkembang beriringan dengan semua perkembangan yang lain ya. Dari semua mata rantai ekosistem, dari mulai produksi, kemudian distribusi, eksibisi, sampai kemudian nanti apresiasi dan seolah filmnya itu pasti di sini berkembang, otomatis semua akan berkembang. Begitu penonton makin banyak, di mana bioskop pasti makin akan banyak. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai APROFI sendiri kan pasti punya analisis ya. Faktor-faktor yang membuat ini semua terjadi itu apa sih, Mas? Faktornya memang banyak. Artinya
Ya, waktu awal pasca pandemi itu kan banyak yang bilang karena orang rindu ke bioskop setelah 2 tahun tidak kemana-mana. Tapi terus kemudian tahun berikutnya juga meningkat terus gitu. Harap mungkin kebiasaan untuk menonton itu semakin meningkat. Nah, habit untuk menonton film ya itu terbawa terus, jadi semakin meningkat sehingga animo untuk menonton menjadi lebih besar. Tapi di satu sisi yang pasti adalah kualitas film-film Indonesia yang diproduksi juga terus meningkat. Kualitas. Teman-teman membuat film dengan semakin baik setiap tahunnya, dengan cerita yang semakin beragam, dan ini penting banget. Artinya dengan keadaan seperti sekarang, kesempatan untuk membuat cerita yang lebih bervariasi jadi lebih terbuka. Oke. Ya, secara pada akhirnya nanti akan memperkaya kreativitas teman-teman dan memperkaya film Indonesia. Oke. Jadi situasi ini sebetulnya malah menimbulkan rangsangan gitu ya? Ya. Atau mungkin keleluasaan bagi para produser dalam membuat cerita yang lebih beraneka ragam gitu ya? Betul, karena pasti kan akan apalagi ya gitu. Atau mungkin ada beberapa genre dulu yang mungkin minat penontonnya belum sebesar sekarang. Sekarang sudah ada, jadi semakin potensi untuk membuat genre seperti itu menjadi semakin besar. Iya. Nah, kalau kita bicara soal produser, kan tentu jalan tuh tidak selalu lancar gitu ya. Pasti akan selalu ada hambatan gitu ya. Meski sekarang situasinya sepertinya leluasa gitu ya, tapi hambatan apa sih atau kekhawatiran apa yang masih ada di benak para produser, Mas? Memang sesuai dengan perkembangan kondisinya berbeda-beda. Jadi misalnya kita anggap era sebelum pandemi itu masa di mana mencari investasi ini itu tidak seleluasa sekarang. Iya. Waktu itu sudah menjadi isu bagaimana mencari pendanaan untuk film misalnya. Tapi seiringnya perkembangan sekarang, isu yang lebih besar bukan soal pendanaan, karena industrinya berkembang, teman-teman yang berminat dari investasi di film menjadi lebih banyak. Tapi terus kemudian teman-teman yang diproduksi menghadapi tantangan baru. Jadi misalnya jumlah kru menjadi rasa terbatas karena jumlah produksi meningkat. Oke, sumber daya manusianya justru tidak sebanding dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Karena jumlah film yang diproduksi setiap tahun bertambah, kemudian kehadiran teman-teman layanan streaming digital itu kan juga memproduksi itu, sehingga kebutuhan terhadap sumber daya juga meningkat. Iya. Jadi kita kadang-kadang suka bercanda di antara produser, kadang-kadang kita rebutan kru nih. Jadi kita rebut dulu karena kalau enggak kita nggak akan dapat Oke, yes. Itu kan berarti kalau kita ngomongin antara ekosistem, berarti ini bisa membuat dorongan buat teman-teman yang nanti terlibat di edukasi, misalnya tambah sekolah atau jurusan kira seperti masing-masing, dan pada akhirnya ya terus saja. Ya. Dibarengi dengan peningkatan kompetensi gitu ya, dengan sertifikasi misalnya gitu ya, sehingga lebih berkualitas gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal LSF, Mas Edwin, kan Aprofi menaungi para produser, tentu mereka juga punya tanggapan ya terhadap LSF. Apa sih perspektif mereka tentang LSF, Mas? Saya itu pernah diundang sama LSF acara LSF mengenai itu tadi pandangan terhadap LSF kira-kira 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Saya berusaha ngumpulin bahan karena kan memang kita tidak pernah melakukan studi khusus buat LSF ya. Akhirnya saya memulai dengan pertanyaan di teman-teman produser di grup Aprofi. Saya bertanya, teman-teman, apakah ada yang pernah punya kendala atau keluhan terhadap LSF 3 tahun terakhir? Saya tunggu 2 hari tidak ada yang menjawab. Saya takutnya ada yang terlupa. Saya tanya sekali lagi dan sampai deadline saya harus mengirim bahan makalah itu, presentasi, tidak ada yang menjawab. Tidak ada satu pun? Tidak ada. Sip kali, Mas. Saya mengambil sisi positifnya adalah memang LSF beberapa tahun belakangan bertransformasi dengan sangat baik. Artinya semangatnya sejalan dengan semangat teman-teman
produser dan harapan itu akan menjadi semakin baik pastinya. Iya. Artinya namanya memang masih lembaga sensor karena undang-undang Agak menakutkan buat produser gitu ya. Karena namanya aja ya. karena semangatnya kan sebenarnya bukan sensor. Di semua negara yang industri filmnya maju itu adalah lembaga klasifikasi. Jadi memberikan klasifikasi umur. Dan itu kan dilakukan LSF juga ya Mas ya? Betul. Jadi tidak ada lagi memotong, tidak ada lagi meminta produser untuk mengganti, tidak. Diterima seperti apa yang dibuat produser, kemudian diberikan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dan nanti kemudian penonton yang bertanggung jawab bahwa menonton mengkonsumsi film sesuai klasifikasinya. Iya. Nah itu yang kedepannya memang seperti itu harapannya sama-sama, ya karena semakin banyak konten nanti apakah LSF harus menonton ada ribuan ke film di setiap tahunnya produksi gitu ya. Karena makin meningkat ya. Iya. Berarti sebetulnya budaya sensor mandiri terapkan LSF sesuai lah ya, selaras dengan apa yang diinginkan ya. Walaupun balik lagi kalau sensor mandiri itu kan pengertiannya seolah-olah kita menyensor gitu ya. Ya nggak ke situ ya. Tapi lebih ke kesadaran diri sendiri. Oke, Mas Edwin Nazir, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga makin sukses. Dan tentu kita berharap ekosistem perfilman kita akan semakin melahirkan film-film berkualitas dengan penonton yang lebih banyak. Gitu. Banyak dan pembuat film dengan LSF selalu berjalan beriringan. Amin, sama. Oke, Mas Edwin, thank you Mas. Thank you Mas Gustaf. Ya, itu tadi ya kelas sinema bersama Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia, Mas Edwin Nazir. Saya Gustaf ya, terima kasih dan sampai jumpa.